pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Baik, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik negara Indonesia. 1. Identitas. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Agama utama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa yaitu dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa Indonesia kurang lebih dari 1128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsanya yaitu Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Penduduk yaitu 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Hari kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines atau GIA. Bandar udara yaitu Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Indonesia mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, mengalami beberapa perubahan konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tahun 1950 sampai 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 1959. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu Amandemen 1, yaitu perubahan pertama tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Presiden ketujuh berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, Insinyur Joko Widodo atau Jokowi. Istana Kepresidenan, Istana Negara atau Istana Merdeka. Keadaan alam negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan yaitu 1.922.570 km persegi, dan luas perairan yaitu 3.257.483 km persegi. Letak dan batas.
Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai negara yang labil, memiliki banyak gunung berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Bentang alam. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, depresi. Pegunungan. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, Halmahera, Sirkum Mediterania yang meliputi 2 jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timor, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watu Bela, Kepulauan Laut Seram, Manifa, Baru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan 2 sirkum tersebut. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut plato atau pate. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Peneplain. Daerah yang semua berelief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar atau eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi relief datar disebut peneplain. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang terbentuk batuan yang menonjol yang disebut monadnock ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut sleng, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut di Indonesia adalah sebagai berikut. Palung laut, contohnya Palung Laut Mindanao dan Palung Laut Kai. Lubuk laut, contohnya Lubuk Laut Sulu dan Lubuk Laut Banda.
Punggung laut, contohnya Punggung Laut Siboga dan Snellius. Gunung laut, contohnya Krakatau. Ambang laut, contohnya Ambang Laut Sulu, Gibraltar. Dangkalan atau shelf, contohnya Laut Jawa, Laut Arafuru. Keadaan perairan di Indonesia. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Letak Laut Transgresi ini meliputi bagian barat, yaitu di paparan Sunda, Indonesia, dan bagian timur, yaitu paparan Sahul. Hasil laut seperti teripang, mutiara banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil proses dari ingresi. Secara umum, sumber air sungai di Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain, sumber airnya berasal dari salju atau gletser dan air hujan yang disebut hujan episodik, seperti Sungai Membrano dan Sungai Digul di Papua. Beberapa sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi air seperti perahu, speedboat, dan kapal. Contoh Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air, pembangkit listrik, pariwisata, irigasi, dan perikanan darat. Di sini ada 10 danau terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Danau Toba. Letaknya di Sumatera, luasnya 107.216 hektar. Danau Towuti, letaknya di Sulawesi Selatan, luasnya 59.840 hektar. Danau Sentani di Irian Jaya, luasnya 34.375 hektar. Danau Poso, letaknya di Sulawesi Tengah, luasnya 34.280 hektar. 5 yaitu Danau Matana, letaknya di Sulawesi Selatan, luasnya 16.640 hektar. Danau Ranau, letaknya di Sumatera Barat, luasnya 12.528 hektar. Danau Laut Tawar, letaknya di Aceh, luasnya 10.937 hektar. Danau Singkarak, letaknya di Sumatera Barat, luasnya 10.176 hektar. Danau Maninjau, letaknya di Sumatera Barat, luasnya 9.980 hektar. Yang terakhir adalah Danau Tempe, letaknya di Sumatera Selatan, luasnya 9.406 hektar. Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan penduduk yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk yang paling banyak di Indonesia. Hampir di tiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Dalam interaksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian, setiap suku menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Perekonomian. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari IMF atau International Monetary Fund menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru.
Akan tetapi pertumbuhan yang mengecil ini akan berbalik arah jika investasi di negeri kita ditingkatkan, termasuk juga iklim investasinya. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor migas dan gas atau migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan atau kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama yaitu minyak bumi di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa yaitu Cepu dan Surabaya. Batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep dan Riau Daratan, biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, intan di Martapura yaitu di Kalimantan Selatan. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan atau regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang, yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengolahan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, yaitu di Aceh, sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, yaitu tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan itu dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau biasa dikenal dengan JOFAN, atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contoh, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Sejak tahun 2009, United Nations Education, Scientific and Culture Organization atau UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara, khususnya Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contohnya, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi lain seperti OPEC, GNB, dan PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.